Dahulu kala, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama dan ahli suluk menceritakan bahwa ada seorang hamba bernama Salman Al-Hakim, seorang pencari kebenaran yang sejak muda merasa hatinya gelisah karena melihat dunia dipenuhi aturan lahiriah namun kosong dari cahaya batin. Maka ia pun berjalan dari satu guru ke guru lainnya. Hingga pada suatu malam, ia duduk di hadapan seorang mursyid tua yang wajahnya bercahaya seperti fajar. Dan sang mursyid berkata, "Wahai anakku, perjalanan menuju Allah memiliki 4 pintu syariat, tarkat, hakikat, dan makrifat. Bila engkau masuk tidak sesuai pintunya, engkau akan tersesat di tengah jalan." Lalu sang mursyid mengisahkan bahwa syariat adalah fondasi kehidupan. Aturan Allah yang mengajarkan bagaimana seseorang bersuci, sholat, berniaga, berbuat adil, menjaga lidah, dan meninggalkan dosa karena tanpa syariat seseorang bagaikan membangun rumah tanpa tanah. Maka Salman pun memulai perjalanannya dengan disiplin. Ia memperbaiki ibadahnya, meninggalkan maksiat, meluruskan akhlak, dan menundukkan diri di hadapan hukum Allah. Dan ketika ia telah berjalan lama dalam syariat, sang mursyid berkata, "Wahai anakku, syariat adalah tubuh, tetapi tubuh perluruh." Dan disitulah ia mengenalkan tarikat, jalan penyucian hati, jalan mujahadah zikir, murakabah, dan pengekangan nafsu. Maka Salman pun memasuki tarikat dengan penuh air mata. Ia bangun malam, ia berzikir hingga tubuhnya bergetar. Ia memerangi sombong, ria, dengki, dan seluruh penyakit hati yang selama ini tersembunyi di balik amal lahiriahnya. Hari demi hari ia dibentuk menjadi hamba yang hadir dalam setiap sujudnya, hingga kemudian mursyidnya memandangnya dan berkata, "Kini engkau telah mendekati hakikat, yaitu saat tirai-tirai dunia mulai terbuka dari dalam diri seseorang, bukan tirai mata, tetapi tirai hati, di mana ia mulai merasakan makna sejati sholat, merasakan bahwa setiap ayat bukan sekadar bacaan namun teguran lembut dari Allah, merasakan bahwa rezeki bukan sekadar angka tetapi bukti kasih yang terus mengalir, dan ia melihat betapa segala yang terjadi di dunia tidak pernah lepas dari ilmu dan kehendak Allah." Lalu setelah perjalanan panjang yang melelahkan namun menenangkan itu, sang mursyid berkata dengan suara bergetar, "Wahai anakku, bila engkau terus berjalan dengan benar, engkau akan sampai kepada makrifat, yaitu ketika hati mengenal Allah, bukan hanya melalui ilmu, tetapi melalui kehadiran yang meresap ke dalam jiwa." Ketika seorang hamba tidak lagi beribadah karena takut atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi karena cinta yang membuat setiap sujud menjadi kerinduan, setiap zikir menjadi pengobat luka, setiap musibah terasa sebagai panggilan untuk kembali, dan setiap nikmat terasa sebagai senyuman dari Tuhan, maka Salman menangis sepanjang malam karena menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup manusia pada akhirnya hanyalah tentang pulang kepada Allah. Dan gurunya menutup ceramahnya dengan berkata, "Ingatlah wahai anakku, syariat itu jalan, tarikat itu perjalanan, hakikat itu cahaya, makikat itu cahaya, fat itu perjumpaan. Siapa yang menggabungkan semuanya, dialah yang akan mencapai keselamatan." Dan sejak hari itu Salman hidup dalam ketaatan, berjalan dengan rendah hati, mengabdi tanpa pamrih karena ia telah memahami bahwa perjalanan ruhani sesungguhnya bukanlah untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi hamba yang mengenal Tuhannya dengan hati yang bersih, penuh cinta dan ketundukan. Dan setelah malam panjang itu, wahai saudara-saudaraku, Salman Al-Hakim melanjutkan perjalanannya dengan hati yang semakin lembut, namun justru semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Sebab setiap hamba yang ingin mendekat kepada Tuhannya, pasti diuji untuk membuktikan kejujuran hatinya. Dan pada suatu hari ketika gurunya wafat, Salman merasakan seakan seluruh cahaya hidupnya padam. Ia menangis di sisi makam makam sang mursyid sambil berkata, "Bagaimana aku berjalan tanpa engkau yang membimbingku?" Namun suara hatinya menjawab, sebuah ilham lembut yang seakan datang dari langit. "Guru tidak mati, ia hanya berpindah dalam doamu, dalam amalmu, dalam cahaya ilmu yang ia tanamkan." Maka Salman bangkit dan memutuskan melanjutkan perjalanan batinnya seorang diri, mengandalkan ajaran gurunya sebagai kompas hidup. Dan disinilah awal ujian berat itu dimulai dalam syariat. Ia diuji dengan dunia, kedudukan, harta, dan pujian manusia.
Namun ia menolak semuanya karena ia tahu jebakan dunia lebih halus daripada racun. Lalu dalam tarkat, ia diuji dengan nafsunya sendiri. Terkadang datang bisikan untuk merasa lebih suci, lebih tinggi dari orang lain. Tetapi ia memukul kembali kesombongan itu dengan sujud yang panjang. Ia berkata dalam hatinya, jika aku merasa suci, maka aku paling kotor. Kemudian dalam haikat, ia diuji dengan peristiwa-peristiwa yang seakan menghancurkan hatinya, sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Keluarganya tidak mengerti jalan hidupnya. Penyakit datang bertubi-tubi. Namun justru di tengah kesakitan dan kesendirian itulah ia merasakan ayat-ayat Allah berbicara langsung ke dalam jiwanya. Ia mulai memahami bahwa hakikat kehidupan bukan tentang memegang, tetapi merelakan, bukan tentang memiliki, tetapi menyerahkan, bukan tentang kuat, tetapi tentang mengakui kelemahan di hadapan yang maha perkasa dan puncaknya. Ketika malam itu ia duduk sendirian di pinggir sungai ditemani bintang-bintang yang berkelip seperti mata para malaikat. Salman berbisik lirih. Aku telah melalui syariatmu, aku menempuh tarekatmu. Engkau singkapkan kepadaku sedikit dari hakikatmu, tetapi aku belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Dan saat itulah air matanya tumpah deras. Bukan karena sedih, tetapi karena kerinduan yang tak tertahan, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan yang selama ini ia cari di setiap langkah. Tiba-tiba sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan menyelimuti tubuhnya, dan disinilah makrifat itu datang. Bukan sebagai cahaya yang menerangi mata, tetapi sebagai cahaya yang mengisi hati, seakan seluruh alam menyeru, dia dekat, lebih dekat dari urat lehermu, dan Salman merasakan bahwa setiap hewan napasnya adalah rahmat. Setiap detak jantungnya adalah anugerah, setiap kesedihan adalah pendidikan, setiap nikmat adalah panggilan cinta. Dan ia berbisik, kini aku tahu, ya Allah, Engkaulah tujuan dari segala perjalanan. Dan sejak hari itu Salman tidak lagi mencari apapun selain ridhanya. Ia berjalan dari kota ke kota, bukan untuk mencari guru atau ilmu, tetapi untuk mengajarkan manusia bahwa jalan menuju Allah bukanlah perjalanan untuk menjadi mulia di mata manusia, tetapi perjalanan panjang untuk luluh, hancur, dan hidup kembali hanya karena Allah. Itulah makrifat. Puncak perjalanan seorang hamba yang akhirnya menemukan rumahnya di dalam cahaya cinta ilahi. Setelah mencapai makrifat itu, saudara-saudaraku, Salman Al-Hakim berjalan mengembara dari desa ke desa, namun bukan sebagai seorang ulama besar yang dipandang manusia, melainkan sebagai seorang hamba biasa yang menutupi derajat batinnya di hadapan Allah. Sebab orang-orang yang telah mengenal Tuhannya tidak lagi membutuhkan pengakuan makhluk. Dan dalam perjalanannya, ia bertemu seorang pemuda bernama Zaid yang hidup dalam kegelisahan, terjerat dosa, kehilangan arah hidup. Dan ketika melihat mata Salman yang begitu tenang, pemuda itu berkata, Tuan, mengapa wajahmu tenang padahal dunia begitu kacau? Maka Salman tersenyum dan menjawab, karena aku telah lama berhenti menjadikan dunia sebagai penentu tenang atau tidaknya hatiku. Jawaban itu membuat Zaid menangis tanpa ia mengerti sebabnya. Lalu ia memohon kepada Salman untuk membimbingnya. Salman membawanya duduk di tepi padang pasir saat matahari mulai tenggelam, dan di sanalah ia menceritakan perjalanan panjangnya tentang syariat yang menjaga langkah, tarekat yang membersihkan hati, hakikat yang membuka kesadaran, dan makrifat yang membuat seseorang mencintai Allah tanpa syarat. Lalu ia berkata kepada Zaid, ketahuilah anakku, banyak orang ingin mencapai makrifat namun tidak mau melewati syariat. Banyak ingin merasakan hakikat namun tidak mau melalui tarekat. Padahal semua tingkatan itu adalah jalan satu kesatuan. Siapa yang memotongnya akan tersesat. Siapa yang memaksakan diri akan hancur. Dan sejak saat itu Zaid sungguh menempuh jalan spiritual bersama Salman. Namun ujian pun datang. Sebab semakin dekat seseorang pada Allah, semakin besar pula ujian yang mendatanginya. Dan pada suatu hari ketika berada di sebuah kota, Salman dituduh sebagai penyebar ajaran sesat oleh sekelompok orang yang iri melihat ketenangan dirinya. Mereka memfitnahnya, menghinanya, melemparinya dengan batu, hingga pakaiannya berlumur debu.
namun apa yang debu, namun apa yang ia lakukan, ia hanya menunduk sambil berdoa, "Ya Allah, jangan hukum mereka karena mereka tidak tahu." Sikap ini membuat Zaid gemetar dan berkata, "Guru, mengapa engkau tidak membela diri?" Salman menjawab lembut, "Karena orang yang mengenal Allah tidak punya waktu untuk membalas kebodohan manusia. Aku lebih takut kehilangan cinta Lia daripada kehilangan nama baikku." Dan malam itu, ketika kota telah sunyi, Salman menangis dalam sujud lama yang penuh haru, bukan karena disakiti manusia, tetapi karena ia takut ujian itu membukakan sedikit saja pintu kesombongan di hatinya. Setelah bertahun-tahun mengembara, Salman menjadi guru bagi banyak orang tanpa pernah menyebut dirinya guru. Ia mengajak mereka mencintai syariat, memurnikan tarekat, menyelami hakikat, dan merasakan makrifat. Namun menjelang akhir hayatnya, ia memanggil Zaid dan berpesan dengan suara yang lemah namun penuh cahaya, "Wahai anakku, jika kelak aku tiada, jangan cari aku di makamku. Jangan cari aku di cerita-cerita manusia, tetapi carilah aku dalam 4 jalan itu, syariat yang kau tegakkan, tarekat yang kau jalani, hakikat yang kau fahami, dan makrifat yang kelak akan menyinarimu bila Allah menghendaki. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang menjadi suci, tetapi tentang kembali kepada Allah dengan hati yang jujur." Dan ketika fajar menyingsing, Salman menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan tersenyum, seakan melihat cahaya yang telah lama ia rindukan. Dan Zaid menangis bukan karena kehilangan gurunya, tetapi karena ia tahu bahwa seorang kekasih Allah telah pulang kepada kekasihnya yang abadi.